Oke, Pak Eko terima kasih. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan buat Pak Founder, Pak Eko Wibowo. Luar biasa Pak Eko. Pak Eko ini memang smart ya. Jujur aja Bapak Ibu, saya ini sebenarnya kagum sama Pak Eko. Kenapa? Karena beliau itu kalau bicara seperti kayak sudah apa ya? Seperti udah tahu semuanya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya sebetulnya saya mau bilang begini, memang Pak Eko ini cerdas ya. Maksud saya adalah Pak Eko ini cerdas. Kenapa? Karena beliau bukan hanya pinter bicaranya, bukan hanya piawai dalam memberikan satu presentasi, tetapi sebetulnya beliau piawai dalam membuktikan bahwa apa yang diomongkan itu menjadi satu bukti, bisa dibuktikan secara kenyataan. Dari mana kita bisa lihat? Satu, ya, terbukti dalam waktu 3 bulan beliau sudah bisa membungkus satu mobil terbaru, Fortuner GR Sport. Dan saya tahu betul karena mobil itu begitu sampai STNK-nya atau mungkin nomor polisinya langsung besoknya dibawa, saya diajak ke Semarang. Saya tahu betul bagaimana mobil itu dan saya pun sudah sering sarankan untuk pakai dan ternyata memang luar biasa. Jadi kalau mobil baru itu sekelas atau Fortuner memang beda ya, beda cepat sekali kan gitu. Kenapa? Karena di samping memang itu mobil premium, ternyata Pak Eko pernah bilang bahwa mobil ini nggak mahal Pak Ratno. Loh, kok nggak mahal Pak Eko? Ya ini mobil kan hasil dari Supahabu. Modalnya hanya 2.310.000. Wah luar biasa. Makanya dalam waktu 3 bulan ternyata beliau pun bisa membuktikan. Dan saya pernah kasih lihat juga dari statement bonus beliau dalam waktu 9 hari ya. Ternyata income-nya sudah capai 72 juta dan saya sering share di grup teman-teman dan makanya nggak heran dalam waktu 1 bulan sudah bisa mempunyai income di atas 150 juta. So dalam waktu 3 bulan dengan 3 usahanya pasti lebih dari 600 atau 700 juta. Dan bukan hanya itu, sebetulnya ada satu rumah yang sudah dibeli oleh beliau hasil dari bonus Supahabu dan bukan hanya rumah aja tetapi kebun beserta 28 jenis buah-buahan. Luar biasa. Tapi yang itu saya belum diajak. Kalau itu saya belum diajak. Nanti mungkin one day saya pasti akan diajak ke rumah tersebut. Tetapi bukan hanya itu aja Bapak Ibu dan bukan hanya Pak Eko aja, ternyata juga teman-teman juga sudah ada yang bisa kebeli mobil dan saya yakin ke depan akan banyak yang bisa mendapatkan apa yang teman-teman dapatkan di slide tadi. Dan thank you Pak Eko dan saya ingin sampaikan bahwa besok hari Selasa di kantor di Belesa Super Arcade lantai 2 room 201 kita akan ada satu bedah materi ya judulnya adalah kenapa kita harus punya bisnis. Kenapa sih hari gini kok penting punya bisnis? Dan kebetulan besok akan dipaparkan kenapa sih banyak orang yang sudah kerja 40 tahun tapi faktanya setelah pensiun hidupnya bukan cenderung kaya tetapi cenderung jadi orang yang menengah atau bahkan miskin. Dan itu ada surveinya. Dan besok akan diinfo secara detail. Pesan saya Bapak Ibu yang bisa hadir silahkan hadir karena materinya luar biasa dan akan dikupas tuntas bagaimana kita punya bisnis ke depan. Dan Bapak Ibu bagi yang luar kota boleh mengirimkan calon mitranya, titipkan kepada upline atau leader Bapak Ibu agar apa? Agar besok ketika hadir juga bisa dibantu bagaimana cara handle-nya dan nanti dibantu juga closing-nya. Jadi Bapak Ibu Jabodetabek, yuk kita kumpul besok jam 1 ya Pak Eko ya. Acara besok jam 1 dan acaranya meriah sekali dan insya Allah luar biasa besok. Thank you Pak Eko atas presentasinya yang luar biasa karena di tengah kita telah hadir Medical Advisor Supahabu. Saya akan sapa Dr. Oscar dulu. Selamat malam Dr. Oscar. Selamat malam Pak Suratno. Selamat malam Pak Eko. Oke. Sudah di rumah ya dok? Sudah Pak, sudah. Oke. Dokter habis olahraga ya? Enggak. Kok mukanya segar? Iya, habis mandi. Oke. Maksudnya Pak Eko, maksudnya. Kan biasanya Pak Suratno kalau ngomong ke, habis olahraga ya Bu. Gitu. Ya itu Pak, gara-gara MX pemberian Pak Eko. Luar biasa. Kawan kita juga ada Pak. Beliau kalau cerita ke saya Pak Ratno minumnya 2. Wah luar biasa. Nggak minum 1 aja luar biasa. Bagaimana minum 2 kan? Dokter, saya mau tanya dokter perkembangan COVID hari ini. Sepertinya banyak yang itu udah mulai menyebar. Banyak juga sekolah yang offline jadi online sekarang. Gimana dok?
Iya, Kalau ada ini, ya, silakan dok. ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, jadi tetap waspada Pak Suratno dengan 5M ya, tetap jalani prokes protokol kesehatan 5M itu ya. Yang pertama memakai masker, sekarang disarankan double masker ya. Usahakan double masker itu usahakan betul-betul dua-duanya itu masker medis. Masker yang medis ya, standar medis. Kemudian itu pertama double masker, yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan ya. Karena sekarang sudah airborne. Sudah airborne itu dari udara bebas. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi mobilitas. Jadi kalau memang yang dirasa nggak perlu-perlu, jangan kumpul-kumpul dulu, apalagi sampai buka-buka masker di dalam ruang tertutup, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu, di antara sekian orang bisa saja ada satu OTG. Bahkan mungkin orang-orang itu tidak ada yang OTG, justru kita sendiri yang OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau kita OTG, maka kita turut membantu menyebarkan COVID ya. Jadi tujuan prokes dari 5M itu adalah memutus rantai penularan supaya yang sakit memiliki kesempatan sembuh, tidak mempercepat laju jumlah penderita baru sehingga tidak rebutan rumah sakit ya, dan yang saat itu ya, sedang sakit memiliki kesempatan untuk sembuh lebih cepat, yaitu dengan kenapa? Karena kalau terjadi lonjakan tentunya tenaga kesehatan juga jumlahnya terbatas ya. Nanti ada yang telat tertolong, telat kepegang, atau telat mendapatkan tempat segala macam karena yang judulnya terlambat itu akhirnya fatal, Pak Suratno. Jumlah korban yang meninggal bisa meningkat ya. Ayo sambil kita menjelang vaksinasi booster kedua atau vaksin keempat. Vaksin keempat ya Pak, saat ini ya Pak ya, disebutkan sebagai booster kedua. Kalau tidak salah, kalau tidak salah Bapak Ibu, dosisnya itu setengah dari booster pertama. Jadi misalnya waktu vaksin ketiga atau booster pertama itu 0,5 mili, nanti saat suntik ya setengahnya, berarti 0,25 mili. Kalau tidak salah ya, nanti dipastikan lagi. Ya sebab saya dengarnya seperti itu, baru dengar-dengar, belum mendapatkan surat edaran pastinya. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu melihat atau mendengar di sekitar ada yang kena COVID, cepat-cepat bantu sembuhin. Berikan Supabu Alfa 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Karena pengalaman saya di bulan Februari, kemudian juga di bulan Februari, Mei, yang saya kenal-kenal ya yang kena COVID, saya berikan Alfa itu 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Di hari ketiga, hampir semuanya di hari ketiga itu demamnya turun. Jadi dari 28 orang itu, saya hitung ya, saya tanya-tanya, demamnya turun di hari ketiga. Nah, di mana demamnya bervariasi, rata-rata di atas 37,5, sebagian besar 38 sampai 39,5. Ada kurang lebih 3 orang itu 41 nggak kuat, akhirnya masuk rumah sakit. Tapi tetap saya kirimin Alfa 5 pagi, Supabu Alfa 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Di hari ketiga demamnya turun, di hari kelima pasiennya sudah merasa sehat, di hari ketujuh sudah negatif. Hal yang berbeda saya perhatikan dengan yang saya kenal dan tidak saya berikan Supahabu, Bapak Ibu. Di hari ke-7 masih positif, kemudian kira-kira di hari ke-14 atau di hari ke-12 ya, sejak kena pertama kali dinyatakan positif ya, rata-rata suaranya masih berat-berat, nafasnya masih sesak-sesak seperti itu. Jadi kasih Supahabu Alfa, Pak Suratno. Makasih dokter sarannya, thank you. Sama-sama, Dan Pak mudah-mudahan Suratno. teman-teman kita memang hari ini kita tidak pernah tahu ya, karena sifatnya memang COVID itu tidak kasat mata. Jadi saya melihat bahwa udah mulai banyak yang lalai juga sih dok sebetulnya, walaupun ini udah mungkin karena keseringan udah pakai masker, jadi dia dipikirnya udah biasa, padahal sebetulnya ada sesuatu yang mengintai yang berbahaya untuk kelangsungan hidup kita. Nah minimal seperti saran dokter tadi, kita harus persiapkan di rumah kita ada Supabu Alfa 2 atau 3 box atau 4 box untuk persediaan. Mungkin bukan kita, tetapi mungkin saudara kita atau recording in progress kita, sehingga kita bisa sampaikan terkait dengan manfaat dari Supabu ini ya dok. Iya Pak. Oke dokter, ini ada beberapa pertanyaan, saya langsung ke kolom chat dulu. Pak Iko saya mohon izin, saya akan bacakan pertanyaan dari kawan-kawan dulu. Oke, ini pertanyaan pertama dari Pak Anto Mobile, belum menanyakan dok, ini saya mau tanya soal keluhan klien saya. Saat saya bertemu beliau ketika rawat inap di rumah sakit, pengakuan beliau tidak ada riwayat STIP atau epilepsi sejak lahir, namun setelah dewasa dan
berkeluarga beliau sering mendadak pusing dan panas tinggi hingga kejang-kejang. Itu terjadi karena apa ya dok? Dan kenapa bisa tiba-tiba begitu? Kalau perawatan menggunakan produk Supabu kira-kira yang mana dok? Dan dosisnya berapa? Berapa lama kira-kira bisa terjadi kesembuhannya? Ya, Pak Surato, ya saya mau tanyakan, saat dewasa sering demam tinggi dan kejang-kejang. Ini demam tingginya dan kejangnya frekuensinya 1 bulan itu berapa kali? Pertama, kedua, hasil pemeriksaan terakhir itu bagaimana dari apa namanya brain MRI brainnya, jadi MRI dari otaknya, kemudian hasil elektroensefalografinya, EEG-nya, yaitu kelistrikan dari otaknya yang dipasangin kabel-kabel banyak itu ya, dan dilihat grafik gambarannya itu elektroensefalografi itu pola kelistrikannya itu saya perlu lihat ya, karena untuk menyingkirkan apakah ini murni suatu epilepsi, apakah ini adalah ada infeksi di otaknya Pak Suratno, apakah ini suatu meningitis, ataukah ini suatu ensefalitis, ataukah ini suatu meningoensefalitis. Waduh, banyak ya, apakah ada tumor, apakah ada penyempitan ya. Jadi sangat luas karena ada bahasa sering demam tinggi dan kejang-kejang begitu ya. Jadi tentu Pak Anto menyatakan lupa, dan ya memang betul ya, karena sama seperti kalau kayak kita ke bengkel misalnya, keluhannya gini gini gini, tentu kita nggak tahu lagi apa yang mesti ditanyakan. Tentu mekanik dia lebih tahu apa yang harusnya. Nah, seperti saya tadi bisa bertanya banyak karena kebetulan mengetahui kalau ada kejang-kejang itu sumber-sumber apa yang patut dicurigai, begitu Pak Surato. Jadi Pak Anto ya nggak apa-apa, saya bisa memaklumi. Tentu nggak bisa bertanya banyak. Begini aja Pak Anto, nanti minta data-data medisnya, hasil radiologi otak, kemudian hasil EEG, hasil lab lengkap, nanti tolong di-share, nanti saya lihat dulu, nanti kita bahas lagi. Kalau udah semua datanya lengkap, nanti kita bahas lagi, mungkin besok atau lusa Pak Surato, izin boleh ya Pak Surato ya? Silakan dok. Baik. Jadi sementara di hold dulu ya Pak Anto ya, ditunggu data medisnya. Karena Baik. nggak berani nebak-nebak gitu. Baik, betul dok. Nanti kita tunggu Pak Anto, kalau sudah ada datanya mau disampaikan ke manajemen biasanya atau ke siapa, biasa ke leadernya juga bisa, biar nanti kami bisa sampaikan ke Pak Dr. Ustar sendiri. Oke, thank you ya dok. Kita hold dulu. Sama-sama Pak Surato. Dan berikutnya ini dari Ibu Nani. Ibu Nani Sidoarjo belum menanyakan. Ini saya mewakili pertanyaan dari klien saya yang ibunya menderita miom nih dok. Pertanyaannya ada 3 nih dok. Yang pertama, 1, apakah miom bisa disembuhkan dengan terapi Supabu dok? Yang pertama. Yang kedua, harus pakai Supabu apa dan dosisnya berapa dan terapinya berapa lama? Yang ketiga, apakah dokter Oscar pernah punya pengalaman menangani pasien penderita miom dengan terapi Supabu? Jika pernah, bagaimana perkembangannya? Apakah bisa sembuh dok? Mohon sharingnya dok. Ini yang bertanya siapa Pak? Ibu Nani dari Sidoarjo. Apakah ada pengalamannya? Ya. Apakah miom bisa sembuh dengan Supabu? Baik, Ibu Nani, mohon data juga ya, miomnya ini apa? Hasil USG-nya apa? Adenomioma ataukah mioma uteri atau apa ya? Jadi mohon data, nanti tolong diberikan ke kami datanya itu apa miomnya ini. Kemudian usia pasien, usianya berapa? Apakah miom pada usia produktif? Apakah miom pada usia yang sudah mengalami menopause ya? Jadi kemudian semua hasil medisnya ya, hasil darah, hasil USG, kemudian analisa semua data medisnya. Jadi minimal USG dan hasil darah. Lebih bagus kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan di luar itu ya, pemeriksaan lainnya. Oke, baik. Sementara gini Bu. Iya, sementara Bu, pertama, apakah bisa disembuhkan dengan Supabu? Jadi begini, Supabu itu adalah herbal, ya, di mana fungsinya bisa merupakan obat utama, bisa merupakan sebagai adjuvan. Contoh, ya, Ibu Nani, saya nggak sengaja menemukan cara
nggak sengaja ya, menyembuhkan pasien-pasien COVID itu saya berikan Supahabu Alfa 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Tidak sengaja itu sebetulnya. Tadinya saya coba dengan 3 kali 2. Saya coba lagi dengan dosis 5 pagi, 5 malam. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Saya coba lagi, ya. Sehari, kalau 5 pagi, 5 malam kan 10. Saya coba lagi 12. Naiknya nggak berani tinggi-tinggi. Ya sembuh, tapi masih ada juga yang nggak sembuh-sembuh. Maksudnya sembuhnya lama. Udah deh, saya naikin lagi deh. 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Hari ketiga demamnya turun. Dengan 1 orang nih Bu Nani ya. Saya memberanikan diri mencoba dengan langsung 5 orang. Sama. Hari ketiga 5-5-nya turun demamnya. Dan 5-5-nya positif COVID. Saya coba lagi dengan orang yang lebih banyak. 10 orang. 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Karena gini Bu Nani, kami ini dokter, tetap sumber ilmu adalah pasien. Karena pasien itu merupakan sumber ilmu yang tidak terbatas. Kami memiliki dibekali sekolah teori tentang penyakit, sekolah tentang obat-obatan, sekolah tentang zat-zat alami ya sebagai ya fungsinya, kemudian pertama fisiologi suatu kondisi tubuh, patofisiologis ya. Patofisiologis itu kondisi tubuh yang tidak normalnya begitu ya. Kalau fisiologis itu jalannya sistem di tubuh secara normal. Kalau patofisiologis jalannya sistem tapi yang nggak normal ya, sehingga timbul suatu penyakit. Ya, begitupun dengan farmasi, belajar kimia dulu, biokimia, kemudian farmasi dasar, baru farmasi lanjutan. Seperti itu ya. Farmakologi namanya, kemudian lanjut pada farmasi. Jadi melalui perjalanan yang panjang untuk menjadi dokter. Nah, ketika jadi dokter Bu Nani, pengalaman itu diperlukan ya. Jadi pertama, apakah bisa disembuhkan? Jawabannya adalah masih butuh waktu dan penelitian. Karena Supabu ini baru lahir di bulan November kalau tidak salah. November, ini bulan tahun 2022 ya. 2021. Kalau saya salah tolong diluruskan ya Pak Suratno ya. Kalau tidak salah lahir itu di bulan November, 15 November 2021 kalau saya tidak salah. Ya, Ya, Ibu Nani. Betul ya? betul, betul, betul. Ya. Nah, pertama, apakah bisa disembuhkan dengan Supabu? Jawabannya masih butuh waktu ya untuk dicobakan dan masih perlu penelitian lebih lanjut. Namun saya secara pribadi, saya optimis Ibu Nani. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan sebagai praktisi, saya itu dokter yang praktek Ibu Nani. Bukan dokter yang peneliti, ya, bukan dokter yang tulis-tulis buku. Ya, semuanya itu penting. Dokter yang sebagai penulis, dokter sebagai peneliti, dia penting. Nah, yang menulis, yang meneliti, berkolaborasi. Nah, seperti saya ini, yang praktek-praktek, yang mencoba apa yang mereka coba teliti, apa nah dari yang kami lihat di lapangan, itu yang kami laporkan. Dan kami tulis dalam bentuk jurnal, yaitu suatu jurnal hasil penelitian di lapangan, namanya jurnal-jurnal medis ya. Nah, jadi Ibu Nani kembali ke masalah ini, masih butuh waktu dan penelusuran. Kenapa saya optimis? Pertama, Bu Nani, karena pada Supabu Alfa, ya, dia secara garis besar memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, secara garis besar ya, baik alfa, baik albumin, kurkumin maupun moringganya, memiliki sifat antiinflamasi tinggi. Tiga-tiganya memiliki sifat antiinflamasi. Menuruni peradangan. Kenapa? Karena kalau tubuh kita terus mengalami peradangan, akhirnya apa? Merangsang terjadinya mutasi sel. Sel yang selalu mengalami peradangan, terangsang terjadi mutasi, akhirnya apa? Menjadi ganas. Kayak orang aja, cubit sekali, diam. 2 kali, diam. Dirangsang tuh kan, cubit. Lama-lama nggak tahan kita digaplok, kira-kira begitu ya. Atau Pak Suratno nih, ya, dirangsang-rangsang, dielus-elus, diam, dielus, 2 kali diam. 10 kali dielus, masa Pak Suratno diam aja ya? Pasti akan akan menjadi reaksi ganas ya, ganas dalam tanda kutip ya. Saya marah biasanya. Iya, lebih galak ya. Galaknya galak. Galak tanda kutip ya. Ya, seperti itu Bu Nani. Jadi, nah, ketika terjadi mutasi Bu Nani ya, itu timbullah suatu ya itu tumor-tumoran ya, miom-mioman ya. Supabu alfa maupun beta. Alfa memiliki sifat anti peradangan. Kemudian Bu, Supabu alfa memiliki manfaat untuk meningkatkan imunitas. Itu sangat penting dalam tubuh kita membantu memerangi tumor atau cancer. Dalam memerangi cancer, tubuh kita perlu memiliki imunitas tinggi. Kedua, tubuh kita perlu diberikan anti peradangan, tapi yang non kimia. Berikutnya, albumin, kurkumin,
Dan moringa yang terdapat di alfa, Ibu Nani, bersifat antioksidan. Di mana antioksidan itu dia salah satunya membuang racun, ya, anti radikal bebas, yang mana radikal bebas itu memicu kanker. Udah banyak tuh ya manfaatnya ya. Bagaimana dengan yang beta? Beta ada albuminnya, yaitu ya itu tadi ya saya sebutkan. Dia sebagai anti peradangan, si albuminnya ya terdapat di beta. Kita sekarang udah ceritain beta ya tadi alfa. Kemudian albuminnya juga sebagai antioksidan ya. Kemudian dia juga melancarkan aliran darah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang gamat yang terdapat pada beta? Gamat salah satunya dia bisa membangkitkan natural killer cell atau disebut NK cell, Ibu Nani. Di mana fungsi NK cell ini salah satunya dia akan mencari sel-sel yang abnormal. Kalau ditemukan sel-sel yang abnormal dalam arti sel yang bermutasi menjadi ganas, ya, karena dites terus tuh sama peradangan, digodain terus sama peradangan. Bagian situ tuh meradang terus karena hidup yang nggak sehat ya. Lama-lama si sel itu bete, kesel, dia ngamuk, dia jadi kanker, dia jadi ganas ya, kayak orang aja diem lagi duduk diam-diam digodain lama-lama kan ngamuk ya. Begitu sisanya ngamuk jadi cancer. Gamat pada beta dia membangkitkan natural cell ya. Si natural killer cell ini dia patroli, Bu Nani. Dia akan mencari sel-sel yang abnormal yang bermutasi menjadi kanker. Ketika dia menemukan sel kanker, dia akan menyerang sel kanker tersebut. Nah, sel kanker itu diserang dari intinya sehingga dia tidak bisa berkembang. Ketika sel kanker itu dia diserang intinya, dia nggak bisa berkembang, akhirnya mengurangi jumlah sel kanker yang ada. Itu jawabannya. Kedua, Supabu apa, dosis berapa, dan penggunanya berapa lama? Yang tadi udah ada terjawab ya. Apakah bisa? Saya optimis bisa, namun masih perlu waktu dan penelitian lebih lanjut. Nah, kenapa bisa dan kenapa saya optimis tadi saya sudah sebutkan. Kedua, Supabu apa dan dosisnya berapa? Ini, Bu. Kombinasi alfa dan beta. Yang diberikan alfa pagi 5, beta siang 2, sudah makan ya, sore 2, kemudian malam 1, Ibu Nani. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pengalaman menggunakan Supabu dalam mengobati miom? Jujur saya jawab, kalau COVID iya, tapi kalau miom masih dalam perjalanan. Jadi saya masih memberikan beberapa pasien miom dengan Supabu beta. Namun sebagian pasien yang mengalami miom, Ibu Nani, karena mereka bleeding, atas pertimbangan medis, kalau bleeding didiemin, terus bleeding itu perdarahan pervaginam. Kalau perdarahan pervaginam didiemin, terus ya nanti kan dia anemia, nanti dia kurang darah, bahaya. Akhirnya saya putuskan, Bu, ini aja dalam 1 bulan masih ada perdarahan, walaupun sudah mulai berkurang perdarahannya, tapi masih ada ya. Udah, Bu, ke dokter kandungan untuk dilakukan tindakan. Setelah ke dokter kandungan diputuskan untuk diangkat miomnya. Sebagian karena miomnya besar ya, sebagian pasien diangkat sama rahim-rahimnya sekalian. Tentunya dengan pertimbangan yang pada wanita yang sudah memiliki anak lebih dari 1 dan tidak ada keinginan untuk menambah jumlah anak daripada bleeding terus. Kalau dipotong juga rahimnya besar, yang dipotong jumlah miomnya ya, atau ukuran miomnya sangat besar, ada diangkat rahimnya. Nah, jadi saya masih butuh waktu, Bu, untuk pengalaman menggunakan Supabu ini dalam mengobati miom yang tanpa operasi ya. Kalau sampai saat ini baru sebulan, akhirnya berkurang perdarahannya, tapi baru berkurang, belum berhenti ya. Jadi saya minta udah Bu operasi. Nah, selesai operasi lanjut Supabu. Rata-rata, Bu, yang selesai operasi lanjut tetap makan Supabu ya. Itu mereka memiliki kualitas, pertama lukanya cepat sembuh, kedua kualitas hidupnya lebih baik, pasiennya merasa lebih segar dari sebelumnya, dan nggak gampang capek, dan aktivitasnya tidak menurun, bahkan lebih meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelum dilakukan sebelum minum Supabu. Kenapa? Ya karena itu Supabu kan dia memperbaiki sel, melancarkan aliran darah. Ya sekarang kalau orang sel yang udah usang, yang udah rusak digantikan secara bertahap, minumnya rutin Supabu, aliran darahnya lancar, ya pastikan badannya segar. Baik yang pria, ereksinya menjadi lebih kuat. Maaf ya, ini jadi bicara itu. Bagi yang wanita, kualitas kehidupan seksual menjadi lebih baik ya, karena aliran darahnya lancar dan selnya tergantikan, sel-sel yang sudah usang. Seperti itu, Ibu Nani. Semoga bisa menjawab, sementara saya menjawabnya seperti itu. Oke, baik.
Dokter, thank you. Detail sekali dokter memberikan jawaban. Dokter, sebelum saya bacakan pertanyaan lain, saya mau sharing dulu. Sama-sama Pak Suratno. Tadi kemarin itu saya kan gini ceritanya. Ada teman saya itu kakaknya kena kanker payudara, dok. Udah posisinya sudah pecah ya, posisi sudah pecah dan usianya 65 tahun ini, dok. Beliau tuh takut operasi awalnya kan. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol, saya cerita Supabu. Saya kasih lihat ada testimoni dari Ibu Fitri kalau nggak salah ya, timnya partner bisnisnya Ibu Yuli. Saya sampaikan ke beliau dan singkat cerita dia beli produk alfa sama beta sesuai dengan arahan dokter. Saya suruh konsumsinya kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira minum 1 minggu, dok. Yang awalnya itu kalau setiap di kemo itu ngedrop itunya kesehatannya dan leukositnya rendah sekali, dok. Nah, tapi setelah minum Supabu alfa sama beta, nah ini barusan WA nih. Tadi Pak, semalam beliau WA, sejak minum Supabu nih leukositnya melejit melebihi banyak batas normal, kata beliau. Dan biasanya kalau habis di kemo badan ngedrop kan gitu, kesehatan ngedrop. Tapi sekarang udah nggak ini, dok, nggak pernah ngedrop lagi. Cuma yang beliau ingin tanyakan, beliau kepengen nafsu makannya tambah, dok. Jadi di sisi lain beliau udah memberikan progres, beliau menginginkan bagaimana nafsu makannya tambah. Tadi saya udah kirimin lagi 4 box ini ke daerah Sidoarjo. Jadi kalau Bu Nani tadi itu Sidoarjo, ini sama Sidoarjo juga. Dokter, mohon sarannya, dok, agar beliau juga nafsu makannya bisa meningkat. Saran dokter gimana, dok? Silakan, dokter. Oh iya, terima kasih Pak Suratno. Pertama lekas sembuh untuk pasien Pak Suratno yang kanker payudara ini. Tolong dipesankan Pak, stop semua makanan berpengawet Pak Suratno. Kemudian stop bakso, stop semua daging-daging awetan. Udah, kalau mau beli daging betul-betul beli di pasar, dagingnya ngelihat daging segar, lihat sendiri, olah sendiri, ya. Dan mengolahnya juga bukan dengan bumbu-bumbu yang berpengawet dan buatan pabrik. Olahlah dengan bumbu-bumbu alami, ya. Nggak mungkin ya, kemiri ngulek sendiri. Beli kan ada kemiri ulek ya, kemiri yang sudah dihaluskan. Pokoknya semua yang dihaluskan tapi yang alami ya Pak. Stop semua yang berpengawet. Kemudian stop gula ya Pak. Gula pasir apapun judulnya namanya gula-gulaan, stop. Saya udah mulai belajar Pak Suratno minum kopi pahit. 2 kali nggak enak. Kali ketiga penasaran. Kali keempat ya agak penasaran lagi. Ya setelah hari kelima malah kepinginnya kopi pahit. Ya jadi ternyata sebenarnya kalau kita mau lepas dari gula pelan-pelan bisa ya. Itu sebenarnya itu. Pak, tadi yang ditanyakan apa, maaf? Biar nafsu makannya meningkat. Nafsu makan. Oke. Ya. Nafsu makan meningkat itu bisa diberikan lisin, Pak Suratno. Jadi ada cari aja vitamin di apotek ya, di apotek yang sirup aja. Ada nggak yang mengandung lisin? Biasanya itu vitamin anak-anak Pak Suratno yang mengandung lisin. Tapi kalau nggak mau repot ya, kasih B kompleks aja, nanti nafsu makannya naik kok. Beli aja B kompleks yang warnanya kuning ya biasanya Pak Suratno ya. Dikasih B kompleks, sehari 3 kali, pagi 1, siang 1, malam 1. Nanti nafsu makannya naik. Begitu sudah mulai naik, jangan dibablasin ya, udah stop aja. Karena nanti kalau udah naik, kita tambahin terus, B kompleksnya nggak kita stop, nanti nggak terkendali, makin banyak nanti makannya, terlalu banyak. Oke, thank you. Jadi dari kawan saya tadi, beliau cerita gini, kakaknya yang sakit seneng banget, dok, karena ada harapan. Dan tanggal 18 besok kan rencana mau operasi. Kata beliau, mudah-mudahan nggak jadi operasi. Jadi saya mudah-mudahan juga membaik sehingga ini menjadi satu hal yang membuat teman-teman juga jadi pede ketika kita memperkenalkan produk ini kepada penderita yang sama di Jakarta atau di mana kan gitu. Dan ini bagi saya pun juga pede, dok. Akhirnya kita jadi gagah gitu cerita ke siapa-siapa. Buktinya walaupun peningkatannya belum drastis, tapi kan arah kesembuhannya sudah kelihatan kan gitu, dok. Itu namanya healing, Pak. Itu namanya healing. Jadi kalau yang namanya healing adalah kondisi dia membaik. Jadi jangan salah persepsi. Ketika orang kondisinya memburuk, terus kita bilang itu detox, ya jangan ya. Orang diare-diare, oh ini detox ini, jangan ya, jangan. Siapa tahu itu ada reaksi penolakan. Jadi kalau kondisi membaik itu namanya healing. Berarti sudah mengalami penyembuhan. Ya Pak Suratno berikan aja Pak B kompleks.
atau Baik. lisin. Pokoknya ke apotek cari vitamin yang ada lisinnya. Itu menambah nafsu makan. Oke, baik. Makasih dokter.